Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Jumat 26 Agustus 2022. Sari berita penting, Pemkab Nagakeo teken MOU dengan Bulog Wilayah NTT tentang pengadaan beras bagi ASN. BMKG Komodo himbau masyarakat Labuan Bajo waspada angin kencang, gelombang tinggi dan kebakaran hutan dan lahan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Nagakeo bersama Perusahaan Umum Perum Bulog Wilayah NTT menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding MOU terkait pengadaan beras bagi aparatur sipil negara ASN. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Bulog ini akan nampung baik itu yang didampingi oleh pendakwa maupun yang bukan. Penandatanganan tersebut dilakukan Bupati Nagakeo Yohanes Don Bosco Do dengan pemimpin wilayah Bulog NTT Muhammad Alexander, disaksikan manajer bisnis Simon Melki Lakapu, pimpinan Bulog Cabang Bajawa Elita Mautang dan Sekda Nagakeo Lukas Mere pada Senin 22 Agustus 2022. Hadir juga pihak PT Pandawa Agri Indonesia dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Nagakeo. Muhammad Alexander dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan MOU kerjasama ini merupakan bagian daripada menjalani tugas dan fungsi Bulog sebagaimana perusahaan milik negara. Dalam pelaksanaannya, Bulog berencana akan menyerap beras milik petani di Nagakeo melalui skema kerjasama dengan PT Pandawa Agri Indonesia sebagai distributor. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan jalinan kerjasama ini tidak hanya menyediakan pasokan beras bagi ASN saja, akan tetapi bisa merapat ke pasar komersil dengan catatan stok beras lokal selalu tersedia apabila dibutuhkan. Dalam pelayanan PSO tentunya Bulog kita di wilayah provinsi NTT kita masih terus melakukan pelayanan kepada bupati terkait juga dengan untuk pelayanan beras untuk ASN otonom, pelayanan beras untuk delivery, dan inflasi vertikal. Sedangkan untuk kegiatan komersial, Bulog masih menjalankan bisnis untuk menstabilkan komoditas pangan strategis lainnya di luar beras. Memang core bisnis Bulog masih beras. Penugasan pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2016, Bulog sebagai BUMN menjaga stabilitas pangan nasional. Bupati Nagakeo Yohanes Don Bosco Do menyambut baik penandatanganan MOU kerjasama tersebut sebab seiring dengan misi pemerintah Kabupaten Nagakeo menjadikan Nagakeo lumbung pangan NTT. Komitmen Pemkab Nagakeo melalui Bulog menurut Bupati Don, beras Mbai bisa cepat dikenal di seluruh kabupaten lain maupun provinsi lain di Indonesia. Dan nanti kita ke depan ini makin banyak petani kita harus ikut standar produksi yang diperkenalkan oleh Pandawa Agri Indonesia ini, sehingga kita minta betul Ibu Kadis ya wajibkan betul BPP Dana, semua PPL-nya belajar bersama pendampingan dengan metode ini supaya beras bayi itu betul bisa masuk dalam pasar dan diterima yang pertama dalam jumlah besar itu adalah Bulog ya. Jadi Bulog wajib ambil di sini. Bulog ini akan nampung baik itu yang didampingi oleh pendakwa maupun yang bukan. Asal masuk standar Bulog akan masuk. Kalau memang yang harga premium juga, Bulog sekarang juga menerima. Guna menindaklanjuti jalinan kerjasama secara kontinu, pemerintah Kabupaten Nagakeo menurut Bupati Don bahkan berencana menyiapkan lahan bagi Bulog untuk membangun gudang yang berlokasi di Dedewuwu, Kelurahan Lape, Kecamatan Asesa. Kepada PT Pandawa Agri Indonesia, Bupati mengharapkan agar kedepannya mampu menyediakan stok natural Mbai rice sehingga meskipun permintaan pasar tinggi, stoknya tetap tersedia. Bupati juga berharap Dinas Pertanian dengan segala kebijakannya mengerahkan seluruh komponen agar mampu meningkatkan produksi panen petani. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata Manajemen Pariwisata Indonesia PPLP Mapindo ND kembali mewisuda 25 orang wisudawan wisudawati angkatan kedua pada hari Kamis kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Direktur PPLP Mapindo ND Dr. Randus Iketut Putra Suhartana MM mengungkapkan bahwa ke-25 orang wisudawan ini berasal dari 2 bidang studi, yakni bidang studi perhotelan sebanyak 19 orang wisudawan dan dari bidang studi usaha perjalanan wisata atau UPW sebanyak 6 orang wisudawan. Iketut Putra Suhartana mengemukakan bahwa wisudawan ini merupakan angkatan kedua sejak PPLP Mapindo ND berdiri, yakni dari tahun 2019 lalu. Dirinya mengungkapkan bahwa harapan terbesar dari PPLP Mapindo ND adalah ke-25 wisudawan-wisudawati hari ini bisa memberikan kontribusi di bidang sumber daya manusia di dunia kepariwisataan, khususnya bagi Kabupaten ND, NTT, dan Indonesia. Harapan yang pertama itu memang betul-betul memahami apa yang menjadi kompetensi mereka. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu kita berharap nantinya output di ND ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang ada. Terima kasih kepada Pemda dari ND yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berkiprah meningkatkan sumber daya manusia di kota ND ini. Sementara itu, wisudawan terbaik dari bidang studi usaha perjalanan wisata UPW, Margareta Jawa yang meraih IP 3,82 mengungkapkan rasa haru dan bangganya ketika mengetahui dirinya meraih gelar sebagai mahasiswa lulusan terbaik angkatan kedua tahun ini. Lega tapi karena agak canggung karena kita harus kembali lagi ke dunia kerja. Kalau Tuhan berikan kesempatan untuk lanjut, kita lanjut. Tapi kalau masih dikasih kesempatan untuk kerja, saya mau kerja dulu sambil kerja. Karena selama ini saya prakteknya di Dinas Pariwisata, senang sih maksudnya karena bisa membangun ND dari Dinas Pariwisata itu banyak hal yang dipelajari. Pengennya tetap di Dinas Pariwisata. Seperti tadi kata Bapak Bupati, membuka lapangan kerja untuk Dinas Pariwisata kita selebar-lebarnya. Tapi kalau misalnya dikasih karir untuk ke Bali, bisa belajar dulu, terus balik lagi ke ND untuk bangun ND lebih baik lagi. Margareta Jawa juga mengungkapkan optimismenya untuk bisa memajukan dunia pariwisata, khususnya di Kabupaten ND tercinta ini dengan bekal ilmu yang dimilikinya. Untuk diketahui, Bupati ND Dr. Randus Jafar Haji Ahmad menghadiri acara wisuda tersebut sekaligus didaulat untuk memindahkan tali toga para wisudawan bersama Direktur dan Wakil Direktur PLP Mapindo ND. RRI ND Lady Badin melaporkan. Bupati ND Dr. Randus Haji Jafar H. Ahmad MM berharap agar para wisudawan angkatan kedua PPLP Mapindo ND dapat meraih mimpi untuk membangun pariwisata Kabupaten ND dalam semangat inovatif. Laporan Veranda Garus. Dalam sambutannya, Bupati ND Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad MM Kamis 25 Agustus 2022 kemarin menyampaikan peristiwa wisuda tersebut bukan merupakan akhir dari sebuah perjuangan, melainkan langkah awal memberikan pengabdian sesuai ilmu yang didapat selama di bangku kuliah dan membuktikan kepada masyarakat kualitas diri sebagai seorang sarjana. Peristiwa wisuda yang terjadi juga merupakan bukti nyata keberhasilan dan prestasi akademik yang diraih wisudawan. Para wisudawan juga diharapkan mampu menjadi ujung tombak untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten ND. Ilmu dan pengetahuan yang dimiliki secara khusus akan memampukan wisudawan memberikan kontribusi secara nyata bagi pengembangan sektor pariwisata yang saat ini menjadi leading sektor pembangunan. Tadi saya juga agak terharu juga dengan laporan kesan-kesan dari anak-anak saya dari Mapindo yang sangat luar biasa. Dari awal sampai kita apa ada di sambutan kedua tadi saya minta pada keluarga saya minta, tapi saya kira belum ulang lagi, tapi saya sampaikan apa yang akan ini terjadi setelah ini sehingga anak-anak saya lihat ke depan. Jadi anak-anak saya Mapindo tepat ibu Banwali tidak salah. Karena saya sudah bersama para ekonomi di Bali dari sana kemarin dan sampai ke Bali dan Kabupaten Bali. Antara ND dan Bali ada kesamaan, ada istilah kita kesamaan. Itu ke depan ada kerjasama antara Bali dengan ND. Jembatannya Mapindo ini itu kader-kader untuk di bidang pariwisata.
Lanjut, Bupati Jafar, wilayah Kabupaten Ende memiliki banyak destinasi wisata unggulan yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi. Namun harus diakui dampak dari COVID-19 juga berdampak pada jumlah pengunjung yang ikut menurun. Nyatanya pada tahun 2021 kunjungan di Kabupaten Ende hanya sekitar 33.750 orang. Dia berharap agar dengan berkurangnya kasus COVID-19 dan kembali dibukanya destinasi pariwisata akan meningkatkan kembali kunjungan wisatawan sehingga sektor pariwisata Kabupaten Ende kembali menggeliat. Saya mengatakan pariwisata harus lebar, terjun lebar, kata lebar juga. Jangan meremuk, jangan pernah susah pariwisata. Saya walaupun di kantor tidak duit, saya minta anak-anak ibu nanti koordinasi dengan Snaker, saya koordinasi dengan BOP Baju. Dia yang mulai, potensi Baju dia yang mulai. Kita kasih kita biarkan dari baju sana. Pemerintah Kabupaten Ende terus melakukan terobosan di sektor pariwisata dengan menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang selama ini masih belum tersentuh. Di akhir sambutannya, dia meminta agar para wisudawan mampu mengembangkan bakat serta ilmu yang dimiliki untuk diaplikasikan pada masyarakat. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Manajer SPBU Prundi Labuan Bajo membantah terjadinya kelangkaan BBM jenis Pertalite dan mengenai BBM jenis Pertalite yang terkontaminasi dengan air. Pihaknya sudah menyerahkannya kepada pihak Depot BBM di Riau. Selengkapnya, Ai Elizabeth melaporkan. Yang lagi dalam istilahnya masih dalam proses ininya, apa penyebabnya? Ya, karena kami kan terima BBM-nya dari Riau. Hal ini disampaikan Imon Sensius Bandarmas, manajer SPBU Prundi Labuan Bajo, Manggarai Barat, mengenai isu bahan bakar minyak jenis Pertalite terkontaminasi dengan air. Kepada RRI, Imon Sensius menyampaikan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang terkontaminasi sudah diserahkan kepada pihak Depot BBM di Riau, Kabupaten Manggarai. Jadi intinya kalau yang kontaminasi kemarin itu sudah kita serahkan ke pihak Riau untuk menentukan di mana kekeliruannya kemarin. Ya, karena kita sudah antisipasi dan sudah hari ini kita melakukan kerja seperti biasa, itu sudah disepakati oleh Riau dan pihak Pertamina menyangkut kejadian kemarin. Artinya pihak Riau yang lagi dalam istilahnya masih dalam proses ininya, apa penyebabnya? Ya, karena kami kan terima BBM-nya dari Riau. Menurutnya, keterlambatan pendistribusian BBM dari Riau ke Labuan Bajo itu membutuhkan waktu 6 hingga 8 jam perjalanan. Konsensus juga mengkonfirmasi isu kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite di Labuan Bajo itu tidak benar. Untuk langka tidak, karena buktinya setiap hari kita ada pelayanan, terkecuali hari Senin karena tidak ada penyuplaian BBM dari Riau hari Minggu. Mungkin bahasa yang tepatnya di situ bukan kelangkaan, keterlambatan. Keterlambatan masuknya BBM dari Riau, bukan kelangkaan. Kalau kelangkaan itu kan BBM tidak ada. Tapi yang terjadi itu bahwa keterlambatan masuknya BBM sehingga kita malam hari tidak melayani. Karena untuk subsidi kita melayani siang hari. Menanggapi hal tersebut, Julius Levy, masyarakat Labuan Bajo mengharapkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tanggapan dari kami sebagai pelanggan, ya cukup 1 kali lah, jangan 2 kali. Soalnya banyak juga motor-motor yang rusak kan, gara-gara air, terus mobil yang lain. Sejak ada SPBU ini baru terjadi kemarin itu selama ini. Manajer SPBU Prundi Labuan Bajo menginformasikan bahwa pihaknya juga sudah mensosialisasikan akan berlakunya pembelian solar subsidi dan Pertalite roda 4 wajib setiap pembelian menggunakan barcode mulai dari tanggal 1 September 2022 di seluruh Indonesia. RRI SP Labuan Bajo, Ai Elizabeth melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.
Kedepan dengan akan adanya penambahan armada kapal pelni selain untuk membantu mobilisasi transportasi laut juga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ende. Laporan Suimam. Kepala Kantor Cabang PT Pelni Persero Ende, Firman Kurniawan, kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 25 Agustus 2022 mengatakan berkaitan dengan permintaan Bupati Ende untuk penambahan armada kapal Pelni bisa masuk ke Ende, pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya kita masih menunggu keputusan dari Kementerian, termasuk nanti pola trayeknya bagaimana dari Kementerian Perhubungan juga. Dikatakannya kehadiran armada kapal nantinya, selain membantu masyarakat untuk keluar daerah menggunakan jasa transportasi laut, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan nantinya penambahan armada Pelni untuk masuk ke Kabupaten ini sangat bagus, apresiasi sekali karena membantu ataupun mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ende dan sekaligus membantu mobilisasi masyarakat Ende yang notabene mau keluar dari Ende untuk mencari atau melakukan aktivitas di luar Kabupaten Ende. Lanjut, Firman Kurniawan menuturkan terkait kedatangan armada Pelni ke Kabupaten Ende, dari kantor cabang belum bisa pastikan karena semua itu masih dilakukan kajian ataupun pertemuan selanjutnya dari pihak manajemen Pelni dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Masuk musim kemarau, BMKG Komodo Labuan Bajo himbau masyarakat waspada angin kencang, gelombang tinggi, serta kebakaran hutan dan lahan. Asti Dohu selengkapnya melaporkan. Beberapa minggu terakhir, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT sering terjadi kebakaran di beberapa lokasi wisata seperti Mbarata, Gili Lawah, dan Bukit Silvia. Kurangnya fasilitas dan angin kencang mengakibatkan kebakaran memakan waktu yang lama untuk dipadamkan. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Komodo, kondisi cuaca di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo, pada umumnya cerah berawan, angin kencang, kering, dan suhu yang panas. Karena pada saat ini memasuki musim kemarau, sehingga beberapa minggu terakhir sering terjadi kebakaran lahan di wilayah Labuan Bajo. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Manggarai Barat, Stefanus Salut, menghimbau masyarakat Manggarai Barat, khususnya pengunjung yang mengunjungi lokasi wisata, untuk tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jadi himbauannya untuk masyarakat yang melakukan aktivitas di spot-spot wisata, terutama di daerah Bukit Silvia, Bukit Cinta, terus di sekitar Ayana Hotel, itu tidak boleh melakukan aktivitas ya membawa rokok, korek api, karena penyebab utama itu adalah rokok. Itu yang terjadi. Terus dengan anak kecil juga ya, mereka iseng-iseng karena memang musimnya musim angin ya, semua ya lahan kering sehingga cepat terjadi kebakaran. Untuk diketahui, kurang lebih 25 hektar Bukit Silvia yang terbakar. Kurangnya fasilitas dan lokasi yang sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran dan tangki air menyebabkan api menjadi sulit dipadamkan, sehingga membutuhkan waktu 10 jam untuk bisa memadamkan api. Stefanus juga mengajak masyarakat, khususnya rumah tangga, untuk memperhatikan penggunaan kompor gas yang rata-rata telah menggunakan kompor gas. Di dalam rumah itu harus ada alat pemadam api ringan. Program dari pemadam kebakaran nanti tahun depan itu kita melakukan sosialisasi di rumah-rumah tangga, hotel, termasuk di kantor-kantor, ya baik instansi vertikal maupun otonomi daerah di dinas. RRI SP Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan. Kepolisian Resort Ende setelah menetapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang, maka kedua tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk disidangkan. Laporan Rovinus Wula. Kepolisian Resort Ende setelah menetapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang, maka kedua tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ende untuk disidangkan. Modus dari kedua tersangka memilih korban di bawah umur direncanakan akan diberangkatkan ke Jakarta untuk menjadi pekerja asisten rumah tangga. Demikian disampaikan Kapolres Ende AKBP Andre Librian SIK melalui Kasat Reskrim Polres Ende AKP Yance Y. Kadiaman Esa kepada media di ruang kerjanya di Polres Ende pada Kamis 25 Agustus 2022. Yance menjelaskan proses perekrutan tenaga kerja oleh kedua tersangka melakukan sangat tidak manusiawi karena salah satu korban bisa dibuktikan
adanya unsur pemaksaan karena usianya masih di bawah umur. Para tersangka melakukan perekrutan langsung di desa, kemudian korban anak di bawah umur dimuat dengan pick up seperti barang yang hendak dikirim dengan menggunakan ekspedisi. Kedua tersangka melakukannya dengan yang sangat tidak manusiawi, ya, sangat tidak manusiawi. Kemudian salah sangka anak juga bisa kita buktikan adanya unsur pemaksaan di situ, ya, dengan memberikan informasi bahwa korban ini adalah umur yang sudah dewasa, namun ternyata anak korban ini masih merupakan anak. Kemudian para tersangka ini melakukan perekrutan di desa, kemudian anak ini dimuat dengan mobil pickup seperti barang, kemudian hendak dikirim dengan menggunakan ekspedisi. Dari tindakan tersebut kemudian polisi mendapat informasi ternyata pihak keluarga juga sedang mencari anak, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil laporan tersebut polisi berhasil menangkap kedua tersangka S dan SCS, kemudian diproses, dan saat ini Polres Ende akan melimpahkan kasus tindak pidana perdagangan orang kedua tersangka ke Kejaksaan Negeri Ende untuk dilakukan proses sidang. Himbauan kami agar masyarakat Kabupaten Ende yang ingin melakukan pekerjaan di luar kota atau menjadi tenaga kerja agar melihat para perekrut yang bisa atau yang ada perizinannya serta kejelasan keperuntukan. Yance menambahkan perlu diketahui kedua tersangka S dan SCS telah melanggar pasal tindak pidana perdagangan orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, para tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 21/2007 tentang TPPO junto pasal 55 ayat 1 KUHP atau pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa HP, ATM, uang tunai, kendaraan yang digunakan pelaku, dan juga menyita surat domisili dan print out rekening. Kapolres Ende melalui Kasat Reskrim menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang ingin melakukan atau mencari pekerjaan di luar kota, di luar wilayah, maupun menjadi tenaga kerja agar melihat para perekrut yang memiliki perizinan jelas keperuntukannya. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Jumat 26 Agustus 2022. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.